Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini aku kepikiran sesuatu. Ada pertanyaan yang membuat saya berpikir, dan kemudian saya coba share ke teman-teman. Pertanyaannya itu bagaimana sih caranya kita bisa mengembangkan skill yang kita ingin kembangkan atau skill yang kita ingin miliki. Yang kita sadar bahwa kedepannya nanti ini skill ini bakalan menjadi satu hal yang dibutuhkan gitu. Oke, kemudian gue berpikir tuh, dan akhirnya gue ketemu jawabannya yang mungkin saja benar, dan ini gue baru cari tahu sih sebenarnya. Dari jawabannya itu adalah bagaimana cara kita bisa mengembangkan skill yang kita ingin kembangkan, yaitu dengan cara membagikan skill tersebut kepada orang lain. Misalnya, saya adalah seorang psikolog olahraga. Bagaimana caranya kemudian saya mengembangkan skill set tersebut, yaitu dengan membagikan ilmu-ilmu yang saya miliki terkait dengan psikologi olahraga. Kemudian dari situ kita bisa mengintrospeksi diri, atau misalnya mencari hal-hal yang kurang dari diri kita. Misalnya dari cara kita menyampaikannya, dari bagaimana kita menyampaikannya, kemudian dari konten-konten yang kita sampaikan, apakah memang itu sudah sesuai ataukah ternyata masih ada hal-hal yang harus kita perbaiki gitu. Jadi itulah kenapa saya bikin video seperti ini, untuk sebenarnya saya jadikan sebagai bahan pembelajaran tentang bagaimana saya menyampaikan sesuatu dan bagaimana konten tersebut tersampaikan gitu. Nah, harapannya nanti saya akan mendapatkan feedback dari teman-teman semua, bukan hanya daripada konten dan caranya, tapi juga mungkin nanti teman-teman akan memberikan saran apa sih yang akan dibahas untuk kedepannya. Nah, jadi sebagai seorang psikolog olahraga, saya akan mencoba untuk memberikan video-video yang isinya tentang apa sih itu psikologi olahraga, kemudian bagaimana sih psikologi bekerja dalam olahraga, intervensi-intervensi apa saja yang akan dilakukan, kemudian bagaimana sih pengalaman-pengalaman ataupun informasi-informasi, ilmu-ilmu terkait dengan psikologi olahraga. Nah, oleh karena itu di video pertama ini saya akan mencoba untuk memberikan informasi apa sih psikologi olahraga itu dan mengapa psikologi olahraga penting. Jadi psikologi olahraga itu seperti yang teman-teman sudah baca mungkin ya, itu adalah sebuah cabang ilmu dari psikologi yang memang spesifik membahas tentang olahraga, atau lebih spesifiknya bagaimana perilaku-perilaku olahraga tersebut, perilaku-perilaku ketika kita berolahraga, kemudian kita interpretasi dan kemudian kita memberikan proyeksi untuk kita bisa lebih baik ke depannya. Nah, itu adalah pengertian psikologi olahraga menurut saya. Bisa saja berbeda, bisa saja tidak sama. Oleh karena itu saya butuh masukan-masukannya. Nah, kemudian kenapa sih psikologi olahraga itu penting? Menurut saya pribadi ya, kembali lagi, psikologi olahraga itu penting karena beberapa hal. Yang pertama kayak gini, psikologi itu membahas seluruh aspek perilaku manusia. Jadi ketika ada manusia, di situ ada psikologi. Nah, misalnya nih, orang beli sesuatu, kita bisa tahu tuh kenapa akhirnya orang bisa membeli sesuatu. Bukan hanya karena dia mau beli itu, tapi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Misalnya kalau kita ke tempat perbelanjaan gitu. Nah, ternyata cara kita atau cara pelayan atau cara pemilik toko menyimpan jualannya itu akan berpengaruh terhadap daya belinya masyarakat.
Jadi ketika misalnya barang-barang itu ditaruh di eye level setara dengan mata kita gitu, itu adalah barang-barang yang seringkali lebih laku dibandingkan barang-barang yang kita simpan di bawah atau di atas yang susah dijangkau atau susah dilihat. Simpel seperti itu. Nah, sama halnya dengan olahraga. Perilaku-perilaku atlet di lapangan itu sebenarnya kita bisa pelajari dan kita bisa berikan proyeksi. Ketika dia melakukan ini akan terjadi hal apa, atau ketika misalnya dia melakukan hal ini akan terjadi gitu. Jadi informasi-informasi yang kita dapatkan dari apa yang dilakukan di lapangan, entah itu pertandingan, latihan, dan lain-lain, itu bisa menjadikan suatu suatu informasi buat kita supaya kita bisa membentuk suatu perilaku baru misalnya, atau kita bisa merancang suatu intervensi untuk meningkatkan atau mengurangi perilaku yang diinginkan atau yang tidak diinginkan. Simply seperti itu sebenarnya. Nah, kemudian kenapa kita butuh? Karena sebagai seorang manusia kita punya blind spot yang kita tidak bisa lihat dan hanya orang lain yang bisa melihat. Nah, ada orang-orang yang tidak menyadari blind spot itu, dan ada orang-orang yang dia menyadari bahwa mereka punya blind spot, oleh karena itu mereka butuh orang lain untuk melihat blind spot tersebut. Nah, atlet ini sama dengan manusia yang lain yang tentu saja punya blind spot gitu. Nah, disitulah perannya seorang psikolog sebenarnya. Bagaimana dia bisa melihat blind spot tersebut dan kemudian mengarahkan atletnya atau membantu atletnya untuk bisa mengcover sisi yang tidak bisa terlihat tersebut. Nah, harapannya apa? Tentu saja peningkatan performa. Jadi ketika misalnya seorang atlet tidak mengetahui bahwa mereka ada kekurangan di sini misalnya, atau mereka menyadari ya bahwa mereka ada kekurangan di salah satu aspek, tapi tidak tahu bagaimana cara get rid of it atau menghilangkan aspek tersebut. Nah, itu kita bantu di situ. Misalnya ada atlet yang temperamen atau dia memiliki kecemasan yang tidak terkontrol gitu ketika ingin melaksanakan suatu pertandingan. Nah, disitulah sebenarnya psikolog olahraga berperan. Bagaimana dia bisa membantu atlet untuk keluar daripada zona-zona tersebut, untuk melihat kecemasan tersebut bukan sebagai stresor, tapi kita membantu dia untuk melihat kecemasan itu sebagai sebuah excitement, misalnya seperti itu ya. Tapi ini tergantung nanti bagaimana psikolog olahraganya melihat atau mengakumulasikan informasi-informasi yang ada, kemudian kita tentukan intervensinya. Tapi kalau contohnya seperti tadi, misalnya ada atlet yang kecemasannya tinggi, nah, ternyata memang dia tidak paham aja gitu bahwa sebenarnya ini bukan kecemasan, ini adalah excitement, semangat. Nah, dan memang kan semangat itu sama dengan ketika kita takut, sifat-sifat secara biologis itu sama. Misalnya blood pressure-nya kita meningkat gitu kan, detak jantungnya kita meningkat gitu. Nah, kan sama, cuman kita tidak bisa membedakan apakah ini kecemasan atau sebuah excitement gitu. Nah, kita membantu atlet supaya mereka sadar bahwa tidak semua kecemasan itu negatif misalnya, atau tidak semua tanda-tanda seperti keringetan ataupun deg-degan yang parah itu adalah sebuah kecemasan yang tidak baik gitu. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, kalau menurut saya secara pribadi, kenapa psikologi olahraga penting? Ya karena itu semua tadi tuh. Ditambah lagi dengan kita butuh masukan-masukan sebenarnya, dan pada dasarnya manusia itu hanya butuh didengarkan. Ketika kita punya masalah, kadang-kadang kita udah tahu sih solusinya harus ngapain, tapi kita butuh teman aja untuk ngobrol, kita butuh untuk didengarkan aja gitu. Masalahnya tidak banyak orang yang punya skill mendengarkan, yang lebih banyak malah ngomong gitu atau ingin didengarkan. Nah, disitulah perannya psikologi.
untuk kita bisa mendengarkan apa yang atlet kita butuhkan, apa yang atlet kita rasakan, dan kita bantu untuk pelan-pelan memperbaiki seperti itu. Nah, ini adalah obrolan pertama. Nanti di video selanjutnya saya akan ngobrol lagi tentang akan bicara lagi tentang apa-apa saja sih komponen-komponen dalam psikologi olahraga, dan bagaimana misalnya contoh ataupun bentuk atlet yang baik itu seperti apa sih. Nah, kita akan ketemu di video selanjutnya. Nah, saya mohon kepada teman-teman yang melihat ini, terima kasih kalau udah sampai melihatnya sudah sampai di sini, dan saya mohon untuk memberikan feedback terhadap apapun ya, entah itu dari misalnya cara saya menyampaikannya, atau bagaimana lighting dan lain-lainnya, karena memang ini ini baru permulaan, dan mudah-mudahan nanti akan bisa lebih baik lagi. Jadi saya mohon feedbacknya ya teman-teman. Thank you, selamat sore.